warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali hadir di Special Talk Show di sore hari ini bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama berbincang dengan narasumber dan pastinya dengan topik yang menarik pula, yaitu inklusitas sosial dalam bingkai keberagaman. Dan nantinya juga di segmen kedua dan juga ketiga, kami mempersilahkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita di sore hari ini, silakan nanti ditunggu dan Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber saya. Nah, seperti biasa saya langsung akan menyapa terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum, selamat sore untuk Ibu Siti Maisara SE, Ibu. Ya. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Nah, Ibu Siti Maisara ini adalah direktur dari Puan Adisa. Betul, Bu. Nanti kita kenalan dengan seperti apa itu Puan Adisa ya, Bu ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Studio CTV ya, Bu ya. Baik, dan selamat sore untuk Sekretaris FKUB Kota Banda Aceh, Bapak Zulkifli SH. Assalamualaikum Bapak Zulkifli. Iya, waalaikumsalam. Ya. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Yang pastinya salam kerukunan dalam arti keberagaman juga Pak ya. Nanti kita akan berbicara banyak karena ini juga sangat menarik untuk dikupas ya Pak. Karena Indonesia termasuk juga Aceh salah satunya, kita juga berbaur dengan saudara-saudara kita yang mungkin berbeda dari suku, bahasa dan juga dari agama juga Pak ya. Terima kasih banyak sudah ada di Studio CTV. Dan yang terakhir, Bapak Kabid Rehab Sos Dinsos Kota Banda Aceh, Bapak Teku Muhammad Syukri Esos MAP. Selamat sore Bapak. Sore Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, saya nanti butuh informasi banyak loh dari Pak Syukri tentang bagaimana konsep dari Rehab Sos Dinsosnya sendiri terhadap mungkin disabilitas ya Pak ya. Oke, nah baiknya saya ingin ke Pak Syukri dulu Pak. Ini kan kita pilih tema di sore hari ini inklusitas sosial dalam bingkai keberagaman. Sebenarnya atas pertimbangan apa nih kita akan membicarakan topik ini dan mungkin akan melebar lagi nantinya Pak? Baik, jadi terima kasih. Yang menjadi pertimbangan kami untuk membina masalah inklusi ini terutama ya terkait dengan regulasi. Regulasi dalam hal ini peraturan Wali Kota Banda Aceh. Jadi terkait dengan regulasi, Wali Kota telah mengeluarkan peraturan nomor 14 tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan inklusi. Nah di situ termaktub tentang masalah inklusi, apakah itu pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Nah, kemudian terkait dengan itu juga Wali Kota Banda Aceh juga telah mengeluarkan regulasi peraturan Wali Kota nomor 1 tahun 2019 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Di mana hal itu memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, apakah itu di sektor pemerintah, BUMN, BUMD maupun swasta. Dan ini juga sudah berjalan ya Pak ya? Jadi perolehnya telah ditandatangan dan tinggal kita mensosialisasikan kepada masyarakat luas, termasuk juga komunitas disabilitas. Nah, dengan kehadiran penyandang disabilitas nih Pak dalam konteks bekerja di pemerintahan seperti itu Pak, apakah juga ini tidak menjadi sebuah hambatan untuk mungkin terwujudnya cita-cita yang diinginkan mungkin Pak dalam segi pemerintahan? Saya rasa ini merupakan kesempatan bagi disabilitas agar mereka bisa memberdayakan diri. Karena kami yakin setiap disabilitas itu punya kemampuan. Jadi kami tidak melihat dari disabil secara umum, tapi di antara pada disabil itu punya potensi. Dapat apakah dia punya kemampuan di bidang IT ataupun yang lain. Itu di bidang pemerintahan. Juga di bidang di sektor BUMN ataupun BUMD, kami yakin juga setiap disabilitas itu punya potensi untuk mengembangkan diri dan bisa berproduksi. Gitu. Nah ini setuju sekali ya, bahwasannya juga Banda Aceh sudah membuka diri untuk penyandang disabilitas. Kalau ke Pak Zulkifli, menurut Anda seperti apa pandangan ataupun yang sudah diutarakan oleh Bapak Syukri tadi Pak? Ya menurut kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama ini sangat tepat. Apalagi kita melihat ini saat ini juga Banda Aceh sebagai barometer untuk kabupaten kota seluruh Indonesia dan juga secara umum seluruh Indonesia. Banda Aceh termasuk kota yang sangat rukun karena Banda Aceh ini kan terdiri sangat beragam kebinekaan, baik dari sisi suku, ras,
juga agama. Ya. Kita di Banda Aceh ini juga ada 5 penganut agama. Kalau dalam aturan keputusan negara itu ada 6 agama. Tapi di Banda Aceh kita Muslim kita sebagai mayoritas, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu dan Buddha. Ya. Ketentuan perwal sebagaimana Pak Sukri sampaikan tadi itu juga memberi ruang kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kota Banda Aceh untuk ikut partisipasi dalam segala hal untuk pembangunan Kota Banda Aceh sebagaimana visi dan misi pemerintah kota hari ini, pemerintah Kota Banda Aceh yang dibilang dalam IKAI Syariah. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Zul. Saya nanti akan kembali lagi kepada Anda nih Pak Zul. Saya ke Ibu Siti, Ibu yang paling cantik di hari ini Bu ya. Bu, tadi sesuai dengan pertanyaan di awal, saya ingin tahu dulu ini flashback sedikit sejarah dari Puan Adisa ini seperti apa nih Bu? Awal kali membangun sebuah ini yayasan atau bagaimana Ibu? Iya, kami lembaga perkumpulan. Gitu, dan Anda adalah direkturnya. Nah, boleh cerita sedikit Ibu seperti apa Puan Adisa ini Bu? Iya, Puan Adisa itu sebuah lembaga advokasi untuk perempuan dan anak disabilitas. Kami ada tuh dari tahun 2013 ini pasca setelah tsunami ya. Kemudian ini bagaimana juga kita memberikan akses kepada penguatan juga termasuk ke organisasi disabilitasnya. Jadi bukan cuman disabilitas secara individu tapi juga penguatan untuk organisasinya. Termasuk juga kita memberikan penguatan atau mainstreaming isu disabilitas itu baik ke pemerintah, ke berbagai pihak lainnya termasuk dunia usaha dan termasuk media massa, mengkampanyekan seluruhnya kepada seluruh masyarakat. Jadi yang berkaitan dengan program kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas yang salah satunya disabilitas. Itu yang kita perjuangkan. Jadi kalau tadi katanya membangun sebuah kota inklusi itu harus terlihat juga dari bagaimana penyikapan kebijakannya yang tidak diskriminatif, anggaran, program kegiatannya yang tidak juga diskriminatif, dan yang gak kalah pentingnya penerimaan masyarakatnya juga, pengakuan menerima terhadap ada kelompok lain yang berbeda di antara kita seperti itu. Nah, tentunya juga Ibu sudah sering membuat sebuah seminar Ibu ya tentang penerimaan dari penyandang disabilitas Ibu. Nah, dari sosialisasi ini banyak sekali yang pastinya kendalanya di mana sih Bu? Iya. Memang kalau untuk isu disabilitas ini memang kita 3 tahun belakangan itu udah mulai meluas ya di ini isukan, apalagi tadi untuk Banda Aceh ada sebuah regulasi ya yang itu sangat mendukung untuk ini. Tapi ternyata di tataran masyarakat juga belum semuanya paham. Ada beberapa kali misalnya kami buat event-event kegiatan seperti di Capri Day contohnya, kita bertanya ke masyarakat mereka mengenal nggak disabilitas, belum lagi mengenal ragam disabilitasnya gitu. Jadi mereka bilang disabilitas itu apa ya? Kayaknya itu seperti cacat ya. Cacat itu berarti nggak bisa melihat ya. Tok sampai di situ gitu. Jadi mereka hanya berpikir itu tunanetra saja. Iya gitu. Jadi padahal ada banyak ragam disabilitas yang kenapa kita perlu mengenal mereka supaya ketika kita berinteraksi gitu kan. Kalau katanya tadi membangun sebuah kota inklusi ya, kita harus menerima mereka. Termasuk fisik dan non fisik, artinya fisik sarana fisiknya harus akses, non fisik itu artinya penerimaan kita sendiri terhadap keberadaan mereka di tengah-tengah kita gitu. Baik. Dan ternyata tuh banyak yang belum ini juga belum tapi memahami. Mereka welcome Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum jauh nih Bu Siti, saya ke Pak Syukri Pak. Tadi Ibu Siti dan juga Pak Zul sudah mengatakan ini Banda Aceh dalam program membangun kota inklusi Pak. Ini artinya kita harus memperhatikan sarana juga prasarana seperti fasilitas publik untuk kaum disabilitas Pak. Nah, tapi pada kenyataannya faktanya juga di lapangan tidak seperti yang kita teorikan ya Ibu ya, seperti dari halte bus Trans Kota Raja saja untuk ramnya sendiri terlalu curam. Nah, apakah juga bisa dikatakan ini pemerintah hanya setengah-setengah saja Pak? Saya rasa pemerintah tidak setengah-setengah, karena memang secara bertahap dipersiapkan apakah dari sisi transportasi ataupun akses yang lain Bu. Nah, jadi dengan adanya
regulasi tentang pembangunan inklusi itu, kita telah mempersiapkan berbagai hal, termasuk dari sisi pendidikan, juga dari tugas kami juga dinas sosial untuk sebagai pembina dari disabel itu, kami terus mengembangkan konsep itu, sehingga mungkin dalam waktu dekat konsep itu akan dapat dilaksanakan. Gitu. Nah, kalau untuk konsepnya sendiri akan artinya baru berjalan atau baru perencanaan atau bagaimana, Pak? Perencanaan telah dilaksanakan Iya, dan iya. tahap demi tahap, mungkin tidak dari sisi fisiknya, tapi dari aturan yang lain juga telah kami kembangkan untuk membantu secara langsung para disabel itu. Baik, nah kalau menurut Anda sendiri Kota Banda Aceh apakah sudah dikatakan sudah kota layak kaum disabilitas, Pak? Kalau dibilang kota layak, kami dalam tahun ini akan menyiapkan pilot sebanyak 2 kampung. Pilot project-nya Pilot seperti project, percontohan. kami jadikan sebagai kampung ramah disabel, Oke. yaitu Kampung Laksana di Kecamatan Kuta Ala dan Kampung Sukaramai di Kecamatan Baitur Rahman. Pertimbangannya hanya 2 kampung tersebut, kenapa, Pak? Pertimbangannya kami dari hasil observasi dari Puan Adisa sendiri di lapangan menunjukkan bahwa kampung itu dipandang layak untuk dijadikan sebagai pilot. Artinya ada keterkaitan dukungan dengan para stakeholder untuk mendukung kampung itu dijadikan sebagai kampung layak disabel ataupun kampung ramah disabel. Nah, kalau untuk kampung ramah disabilitas ini juga apakah fasilitas sudah disiapkan? Dari hal-hal yang kecil, dari sisi pelayanan publik Iya, pelayanan. yang dimulai dari kantor kecil, perangkat kecil telah mempersiapkan layanan semaksimal mungkin. Baik, nah ini luar biasa sekali nih. Pak Zul, ini agak sedikit terpecah. Ya. Berbicara tentang dengan Pak Syukri, ini seperti kaum disabilitas. Nah, ketika saya berbincang dengan Anda, kita sedikit terpecah fokusnya adalah ini hubungan antar beragama begitu Pak ya. Nah, apa yang bisa kita kaitkan antara FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Pak ya, dengan Rehabsos Dinsosnya Kota Banda Aceh, Pak? Memang secara langsung kita lihat tidak Iya. nampak ke permukaan, tapi ya kalau berbicara inklusi, ini kan kita berbicara kota yang terbuka, ramah, Ya. saling menghargai, begitu Bu. Iya, iya. Dalam konteks agama, hari-hari ini juga kita hanya melihat mungkin di baik media massa, di publik, itu hanya pelayanan publik yang umum, tapi orang tidak melihat dalam hal mungkin pelayanan beribadah umat beragama. Iya, iya. Jadi kalau kita di Banda Aceh juga ini melalui Puan Adisa programnya sangat bagus. Juga kita dari FKUB juga memberi masukan ke Puan Adisa. Ini dapat diberi masukan kepada pemerintah kota agar rumah-rumah ibadah juga diberi fasilitas bagi komunitas kaum yang difabel ini, fasilitas, sehingga mereka juga dapat beribadah dengan baik. Karena beribadah beragama itu kan dilindungi oleh konstitusi negara, di mana dalam pasal 29 ayat 2 itu hak beragama itu dilindungi oleh negara, maka hak mereka juga sama dengan kita yang alhamdulillah diberi kesempurnaan. Jadi mereka harus mendapatkan fasilitas beribadah itu dengan sempurna. Jadi sangat terkait saya rasa untuk membangun suatu kota yang inklusif, sehingga Banda Aceh ini connect ya dengan visi misi pemerintah kota Gemilang menuju dalam bingkai syariah. Tapi dalam konteks juga kita harus menghargai juga nilai-nilai kearifan lokal. Betul sekali. Nah, mungkin masyarakat tidak banyak yang mau berbagi ruang. Iya. Ini kita katakan hanya segelintir orang saja nih Pak. Apakah juga karena mereka menganggap bahwasanya ini Banda Aceh milik saya, mayoritasnya juga orang-orang Muslim, jadi orang-orang yang berbeda agama dengan kita ini mungkin kita menganggapnya sebelah mata, bagaimana Pak? Makanya pemerintah itu sesuai dengan peraturan bersama Menteri nomor 8 nomor 9 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu telah diatur satu regulasi tentang izin pendirian rumah ibadah dan pembentukan forum kerukunan umat beragama. Intinya pemerintah di sini sangat antusias, sangat perhatian terhadap hubungan antar umat beragama. Dalam arti begini, kita kalau di Aceh mayoritas Islam, dalam artinya tidak kalau lebih ekstrimnya menjalimi yang minoritas. Tapi Aceh kita di Aceh sendiri dalam sejarah juga tidak pernah ada konflik agama. Jadi yang mayoritas Muslim kita melindungi yang minoritas. Dalam agama sendiri kan
diajarin dalam Islam ini, rahmatan lil alamin, agama Islam. Kita harus melindungi makhluk, walaupun ini kan lain keyakinan. Lain keyakinan bukan dalam arti ini suatu permusuhan, bukan suatu lawan, tapi ini apalagi konteks kita dalam bernegara, dalam bermasyarakat ini, hubungan antar umat agama ini harus benar-benar kita jaga untuk keutuhan bangsa dan negara ini. Apalagi dalam konteks hari ini ada pihak-pihak seperti Ibu sampaikan tadi, mungkin orang hanya tujuan untuk memperkeruh suasana di daerah, karena agama ini sangat cepat dipicu untuk terjadinya konflik. Makanya pemerintah melalui FKUB, karena dalam FKUB ini ada tokoh-tokoh agama dalamnya, ada tokoh agama dari Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha. Kalau ada pun ada unsur-unsur ataupun benih-benih, ada benturan-benturan antar umat beragama, kita di FKUB langsung melakukan musyawarah rapat, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merekomendasi kepada pimpinan, dalam hal ini kepada wali kota, supaya dapat diambil suatu tindakan, keputusan betul, atau kebijakan, sehingga hal-hal yang kecil ini tidak semakin membesar dan juga semakin memanas nantinya. Dan mengantisipasi hoax yang selama ini sangat Ya. Baik, terima kasih banyak. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali, persiapkan telepon Anda dan juga kami akan membuka telepon di segmen kedua dan segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show.